pasar minggu beli ikan. Ikan nila mantap rasanya. Assalamualaikum, salam sapa saya ucapkan untuk teman-teman semuanya. Pergi ke hutan mencari kayu. Ada pohon, banyak buahnya. Perkenalkan, saya Kusuma Ayu dari kelas PS 4A. Oke teman-teman, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin sharing salah satu materi yang saya dapatkan di semester 4 ini, yaitu pada mata kuliah Manajemen Pembiayaan Syariah, yaitu tentang perkembangan ekonomi di Indonesia semakin pesat, terutama dalam bidang perbankan. Dengan mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam, maka penggunaan bank syariah meningkat. Dilansir dari kontan.co.id, Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan perkembangan industri perbankan syariah semakin cepat dengan meliputi 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 162 BPRS. Hal ini dikarenakan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Prinsip-prinsip yang digunakan bank syariah menggunakan aturan syariah. Adapun salah satu akad dalam Islam yang terdapat di bank syariah adalah akad murabahah. Ya, yang akan saya bahas dalam video ini yaitu murabahah dalam bank syariah. Agar teman-teman sedikit ada gambaran tentang murabahah, simak video animasi setelah ini ya. Ini Rian. Rian, anak milenial yang sedang merintis usaha di bidang fotografi. Untuk menunjang pekerjaannya, Rian memerlukan kamera dengan spesifikasi tertentu. Akan tetapi, Rian belum memiliki cukup uang untuk membeli kamera dengan spesifikasi yang dia butuhkan. Rian disarankan oleh Ricky untuk pergi ke bank syariah untuk mengajukan pembelian kamera melalui bank syariah. Sesampainya di bank syariah, Rian mengutarakan kebutuhan dan masalahnya. Kemudian, bank syariah menawarkan akad murabahah. Akan tetapi, Rian belum mengerti apa itu akad murabahah. Gimana teman-teman? Udah ada gambaran? Stay tune di video ini terus ya, karena setelah ini akan ada penjelasan tentang murabahah di bank syariah secara lebih lengkap dan pastinya sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Penjelasan yang pertama ialah tentang pengertian murabahah. Secara etimologi atau secara bahasa, murabahah berasal dari bahasa Arab ar-ribhu yang artinya kelebihan atau keuntungan. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, murabahah ialah akad jual beli dalam Islam, di mana sebelumnya telah terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak yang harga jualnya mendapat tambahan dari harga pokoknya. Dalam fatwa DSN MUI nomor 4 garing DSN strip MUI garing 4 garing 2000 tentang murabahah, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan, maka bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa murabahah merupakan salah satu akad dalam Islam yang mana pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembelinya membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Menurut Syafi'i Antonio, murabahah didefinisikan sebagai jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
Penjelasan yang kedua ialah tentang praktik murabahah pada perbankan syariah. Berikut ini merupakan ketentuan praktik murabahah pada perbankan syariah sesuai dengan DSN MUI nomor 4 garing DSN strip MUI garing 4 garing 2000, yaitu yang pertama, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas tanpa riba. Kedua, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. 3. Bank memberikan dana sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. 4. Bank membelikan barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank itu sendiri secara sah dan bebas tanpa riba. Kelima, bank harus menyampaikan seluruh ketentuan atau seluruh hal yang berkaitan dengan pembelian. Kemudian, bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli beserta dengan keuntungannya. 7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati dan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati pula. 8. Untuk mencegah penyalahgunaan akad, maka bank dan pihak nasabah perlu mengadakan perjanjian khusus. 9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad murabahah harus dilakukan setelah barang menjadi milik bank. Nah, dalam perbankan syariah itu sendiri terdapat model atau tipe penerapan akad murabahah. Ada 3 tipe, yaitu tipe yang pertama ialah tipe yang konsisten terhadap fikih muamalah. Dalam tipe ini, barang terlebih dahulu dimiliki oleh bank. Setelah nasabah memenuhi persyaratan, bank kemudian memberitahukan harga barang, harga pokok, dan keuntungan yang telah disepakati. Pembelian dalam tipe ini dapat dilakukan secara tunai atau secara tangguh. Yang kedua, tipe ini mirip tipe yang pertama, namun perpindahan dari kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah. Sedangkan pembayaran dilakukan oleh bank langsung kepada supplier tersebut. Kemudian nasabah menerima barang dari supplier atau dari penjual tersebut setelah nasabah dan bank melakukan perjanjian. Dan tipe yang ketiga adalah tipe yang paling banyak dipraktikkan dalam perbankan syariah, di mana bank melakukan perjanjian murabahah kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Lalu dana tersebut dipinjamkan ke nasabah dan kemudian nasabah menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menghindari penyalahgunaan dari akad ini. Dan tipe yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah yaitu tipe yang kedua dan ketiga karena pertimbangan akan efektivitas prosedur dan efisiensi. Sedangkan tipe yang pertama tadi malah dihindari oleh bank syariah. Sedangkan contoh praktik murabahah pada perbankan syariah itu sendiri yaitu seperti video animasi yang saya tunjukkan di awal tadi, bahwa ada seseorang yang membutuhkan barang karena terkendala biaya. Seseorang tersebut mendatangi bank syariah, kemudian mengajukan permohonan agar bank syariah membelikan barang tersebut. Dan setelah nasabah tersebut memenuhi persyaratan, maka bank syariah segera membelikan barang tersebut dan memberikan kepada nasabah. Nah, untuk pembayarannya yaitu sesuai kesepakatan dan jangka waktunya juga sesuai kesepakatan antara nasabah dan bank. Namun, harga jualnya yaitu tetap bank syariah menentukan harga jualnya ditambah dengan keuntungan yang diambil oleh bank syariah. Contohnya lagi yaitu pengadaan material renovasi rumah. Pengadaan material renovasi rumah dapat menggunakan akad murabahah. Barang-barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang dibutuhkan untuk renovasi rumah tersebut, misalnya cat, batu bata, atau barang-barang yang lain. Penjelasan yang ketiga yaitu tentang jaminan untuk pembiayaan murabahah. Menurut fatwa DSN MUI nomor 4 garing DSN strip MUI garing 4 garing 2000 diatur tentang ketentuan umum dan ketentuan khusus tentang murabahah, dan salah satu ketentuannya yaitu tentang jaminan murabahah, yaitu yang pertama, jaminan
dalam murobaha itu diperbolehkan agar nasabah serius dalam akad tersebut. 2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat ia pegang. Adapun fungsi dari adanya jaminan dalam akad murobaha yaitu untuk menjamin pengembalian atau pelunasan pembiayaan serta margin keuntungan dalam waktu yang tepat, yaitu pada yang telah disepakati di awal. Maka nasabah telah terikat dalam menyerahkan jaminan dan juga membuat pengikatan jaminan kepada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biasanya jaminan dalam bank syariah itu sendiri yaitu berupa barang yang memiliki kekuatan hukum. Misalnya BPKB kendaraan bermotor, BPKB mobil, sertifikat tanah atau sertifikat rumah. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa jaminan ini tidak lain tidak bukan adalah sebagai alternatif atau sebagai alat yang bisa diklaim apabila suatu saat terjadi risiko pembiayaan bermasalah, maka jaminan ini bisa digunakan untuk menekan risiko yang mungkin saja terjadi di masa depan. Di Indonesia itu sendiri, umumnya bank-bank syariah menggunakan akad murabahah ini sebagai model pembiayaan yang utama. Dalam akad murabahah, berikut ini merupakan operasi investasi pada perbankan syariah. 1. Murabahah merupakan investasi jangka pendek dan jika dibandingkan dengan sistem bagi hasil, mudharabah dan musyarakah yaitu cukup memudahkan. 2. Markup dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank yang berbasis bunga yang selama ini menjadi saingan dari bank syariah. 3. Murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem bagi hasil. 4. Murabahah tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis karena bank bukan merupakan mitra nasabah, sebab hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan antara kreditur dan debitur. 5. Penetapan harga jual pada murabahah sebaiknya dilakukan dengan cara Rasulullah ketika berdagang. Dalam menentukan harga penjualan, Rasulullah secara transparan menjelaskan harga belinya, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk semua komoditas dan berapa keuntungan yang diinginkan. Cara yang dilakukan Rasulullah ini dapat dipakai oleh bank sebagai salah satu metode dalam bank syariah dalam menentukan harga jual. Sehingga secara matematis, bentuk dalam menentukan harga jual barang pada akad murabahah atau P yang dilakukan oleh perbankan syariah seharusnya dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut, yaitu harga dasar penyaluran dan pembelian yang utama atau disebut dengan X, lalu biaya yang harus ditutupi atau Y, dan yang terakhir yaitu keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah atau Z. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Ikan bandeng banyak duri. Ikan tuna proteinnya penuh. Saya Kusuma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.